Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai saat kita ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Masih dalam suasana perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan yang kita rayakan beberapa hari yang lalu, dan saat kita masih menantikan kedatangan Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta nanti dengan novena kedatangan Roh Kudus atau mohon kedatangan Roh Kudus, kita mau memperdalam teks Sabda Tuhan yang disampaikan oleh Santo Paulus sebagai bacaan kedua di hari Kemis Kenaikan Tuhan yang lalu, yaitu dari surat kepada umat di Efesus bab 1 ayat 17 sampai ayat 23, khususnya dari ayat 20 ketika dikatakan bahwa Kristus itu didudukkan oleh Allah Bapa di sebelah kanannya di surga, dan Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, artinya untuk semua apapun, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lalu pada ayat 22 dan 23, ini yang akan menjadi poin renungan saya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya. Jadi Kristus telah diberikan oleh Allah Bapa kepada jemaat, yaitu gereja, yaitu kita, sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus sebagai kepala. Jemaat atau kita, gereja, yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudari, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan hanya saat Tuhan Yesus dimuliakan untuk dirinya sendiri. Apa yang ada pada diri Tuhan itu sudah menjadi pewahyuan Allah, bahwa karena Dia yang adalah Sang Putra yang menjadi manusia tinggal di antara kita, Dia menyatu dengan kita semua sebagai manusia, dan ketika Dia wafat kemudian bangkit dimuliakan, maka kita manusia yang disertainya ikut ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Dengan lain kata, kemuliaan Tuhan dengan naik ke surga itu sebenarnya tidak lain juga bermakna eklesiologis. Bukan hanya kristologis, Kristus dimuliakan, tetapi gereja ikut ambil bagian, kita ikut ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Pada Hari Raya Kenaikan Tuhan, kalau kita ingat, kisah Yesus naik ke surga itu hanya diceritakan oleh Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Dan sebenarnya kenaikan ke surga itu istilah lain di dalam pengertian iman kita, bahwa Kristus Tuhan kita dimuliakan. Dalam bahasa Yohanes, Kristus ditinggikan. Kalau dalam Injil Matius tidak ada peristiwa kenaikan ke surga, karena sabda Yesus yang terakhir di Matius bab 28 ayat 20, "Aku akan menyertai kamu senantiasa akhir zaman," menunjukkan Tuhan tidak naik karena Dia tetap menyertai kita. Tapi ini bahasa saja, karena intinya Dia yang naik ke surga dalam versi Lukas adalah Allah yang Kristus yang ditinggikan. Nah, dalam Injil Matius, Kristus ditinggikan itu dengan bahasa Dia menerima kuasa di surga dan di bumi yang hanya dimiliki oleh Allah, kini dimiliki oleh Kristus. Maka Yesus dimuliakan di surga berarti, atau naik ke surga berarti dimuliakan, dan kita sebagai jemaatnya, sebagai gereja ikut ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Nah, adorasi saudara-saudari, kalau kita memandang sakramen Maha Kudus, perlu Anda sadari, kita tidak hanya memandang Tuhan Yesus yang bertahta,
tapi Tuhan Yesus yang mulia. Dan kita ambil bagian sebagai tubuhnya, gerejanya, itu dalam kemuliaannya. Adorasi adalah saat kita memandang suasana, situasi, dan bahkan realitas betapa Dia yang dimuliakan yaitu Tuhan mengikut sertakan kita tubuhnya. Kita tubuhnya yaitu gereja ikut ambil bagian dan dimuliakan. Dan dikatakan tadi dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 1 ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya hidup gereja kita semua mengalami kepenuhannya, menemukan makanannya, menemukan gizinya, menemukan vitaminnya, staminanya, itu dari Kristus Sang Kepala. Jadi kalau kepala itu dimuliakan, pasti ikut tubuhnya. Nggak mungkin toh hanya kepala doang. Kalau kepala doang lalu nggak utuh. Tetapi Kristus sebagai kepala masuk surga, artinya dimuliakan, maka tubuhnya kita pun ikut dimuliakan. Adorasi adalah saat kita menyadari bahwa kemuliaan Tuhan tidak hanya dinikmati Kristus, tapi menyertakan kita. Bukan karena jasa kita, tapi karena Kristus menyertakan. Allah menganugerahkan kemuliaan itu, yaitu agar kita ambil bagian dalam hidup ilahinya. Ingatlah, saat adorasi kita memandang Tuhan yang menyertakan kita ambil bagian dalam kemuliaannya. Maka segala suka duka kita juga pada masa pandemi ini sebenarnya hanyalah situasi yang memang tidak enak, tapi sementara. Seperti halnya Kristus yang menderita juga sementara, tapi akhirnya Dia menderita. Sesudah menderita dan wafat, Dia dimuliakan untuk selamanya. Marilah kita tidak kehabisan pengharapan bahwa tubuhnya kita semua ambil bagian dalam kemuliaannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.